Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama saya akan membahas di sini yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang akan saya bahas di sini terbagi 4 poin. Yang pertama, pengertian, fungsi, tujuan, dan contoh kebijakan moneter. Dan saya akan mengawali sebuah kebijakan moneter ini dengan menjelaskan atau membahas tentang kebijakan moneter itu apa. Oke, langsung saja. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara atau mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Oke, yang kedua, apa sih itu fungsi kebijakan moneter? Fungsi kebijakan moneter terbagi atas 4. Yang pertama, menjaga iklim investasi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Yang ketiga, menurunkan laju inflasi. Dan yang keempat, meningkatkan lapangan kerja. Dan yang ketiga, apa sih tujuan kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter di sini terbagi atas 5. Yang pertama itu mengedarkan mata uang. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Dan yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Dan yang terakhir itu contoh kebijakan moneter. Di sini saya ambil contoh kebijakan moneter yaitu ketika kondisi tingkat kegiatan ekonomi suatu negara masih berada di harapan atau belum sesuai target, maka biasanya negara akan menurunkan suku bunga. Dengan begitu, maka warga akan mulai dan semakin banyak yang meminjam ke bank. Pinjaman tersebut dapat meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat. Begitupun sebaliknya, ketika bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi suatu negara, maka mereka akan membuat para pengusaha dan masyarakat berlomba-lomba untuk menabung sehingga jumlah uang yang beredar di pasaran dapat dibatasi. Oke, mari kita masuk yaitu materi tentang kebijakan fiskal. Dan sama seperti kebijakan moneter tadi, di sini saya akan membahas tentang 4 poin dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu pengertian, yang kedua fungsi, dan yang ketiga tujuan, dan yang keempat contoh kebijakan fiskal. Apa sih itu pengertian kebijakan fiskal? Ya, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum pada APBN. Kemudian, fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengurangan dan pemborosan sumber daya serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Fungsi stabilisasi yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatuhan. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran.
Yang kedelapan, menjaga kestabilan harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Yang terakhir, contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan pemerintahan Indonesia. Yang pertama, tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal pertama yang dilakukan pemerintah adalah pada saat Presiden Jokowi merencanakan program amnesti pajak di tahun 2017 lalu. Banyaknya laporan penunggakan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan kala itu membuat pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty. Dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan juga denda. Keterlambatan pembayaran pajak mampu membuat pemasukan negara meningkat hingga 130 triliun rupiah. Ini adalah sebuah bukti nyata mengapa kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah negara. Yang kedua, subsidi bahan bakar minyak. Pengurangan jumlah subsidi BBM atau bahan bakar minyak yang sering kali dilakukan oleh pemerintah belakangan terakhir juga merupakan contoh kebijakan fiskal lainnya. Meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan menjadi lebih berdaya.